Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin mencoba membuat tutorial yaitu bagaimana cara menghitung gaji karyawan dengan menerapkan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP di Excel. Jadi ini sebelum saya melanjutkan tutorial, saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Jadi ini adalah contoh yang telah selesai dibuat untuk daftar gaji karyawan. Misalnya di sini ada nama karyawan Muhammad Rashid, Rifki Abdullah, Rizky Muhammad, Najah Rashid, Kiki Pratiwi, Katrina, Ferry Setiawan. Ini ada golongannya. Kemudian ada gaji pokok, kemudian ada tunjangan, ada pajak, ada total gaji, ada total pajak, kemudian ada gaji bersih. Di mana perhitungan ini semua berdasarkan tabel referensi. Di sini tabel referensi yang digunakan ada dua tabel referensi. Yang pertama sekali tabel referensi untuk gaji pokok dan tunjangan, yaitu untuk tabel yang pertama yang ini untuk tabel referensi gaji pokok dan tunjangan. Yang kedua yaitu tabel referensi untuk potongan pajak yang ini. Dari dua tabel referensi ini dicoba dibuat daftar gaji karyawan menjadi seperti ini. Ini yang akan dicoba dibuat di tutorial ini. Nah, sebelum melanjutkan tutorialnya, saya akan menunjukkan ada dua fungsi yang digunakan. Yang pertama sekali yaitu fungsi VLOOKUP dan juga fungsi HLOOKUP. Jadi saya akan menunjukkan tagnya yaitu pengertian dan fungsi dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Ini fungsi if dia tidak dipakai. Ini yang digunakan di sini fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP saja. Ya, fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP di Excel. Jadi fungsi lookup merupakan salah satu fungsi input-output untuk mencari dan menampilkan data dari suatu tabel referensi berdasarkan ketentuan tertentu. Kemudian jenis tabel referensi ada dua seperti tadi, yaitu ada dua tabel referensi. Ada tabel referensi vertikal yang paling banyak dipakai. Kemudian ada tabel referensi horizontal. Tabel referensi vertikal yaitu yang paling banyak dipakai, yaitu untuk VLOOKUP, untuk isi data input dan output. Nah, kemudian yang kedua yaitu tabel referensi horizontal yang digunakan untuk rumus HLOOKUP. Kalau untuk tabel referensi vertikal dia untuk VLOOKUP, kalau tabel referensi horizontal untuk HLOOKUP. Nah, kemudian yaitu untuk jenis VLOOKUP dia terbagi dua lagi, yaitu ada rank lookup value true, kemudian ada rank lookup value false. Kalau true dia bernilai 1, kalau false dia bernilai 0. Nah, kemudian yang tabel referensi horizontal untuk HLOOKUP juga memiliki dua jenis, yaitu rank lookup true atau 1, kemudian yang kedua rank lookup false atau 0. Untuk jenis yang ini apabila tidak paham nanti bisa diteliti dulu, bisa dilanjutkan di tahap selanjutnya, mungkin akan lebih paham. Kenapa saya tanya yang kuning yang ini? Karena nanti yang menjadi bagian true false ini agak susah, jadi saya warnai warna kuning. Yang di sini ada false atau di sini ada 0. Ya. Jadi langsung saja dilanjutkan ke tutorialnya. Jadi ini yang telah selesai dibuat. Ini yang akan dibuat sekarang. Ya, dengan menerapkan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi ini saya coba data. Kalau yang ini namanya tabel referensi vertikal. Ini saya coba tulis. Yang ini jadi ini tabel referensi vertikal, artinya yaitu nilai inputnya sebelah kiri dan nilai outputnya sebelah kanan. Dia akan terus memanjang ke bawah. Seperti ini tandanya. Kemudian yang kedua yaitu yang menjadi kolom utama, yaitu tabel referensi horizontal, dia memanjang dari kiri ke kanan. Misalnya yang pertama sekali di input yang A,
ini hasilnya yang bawah. Jadi akan terus memanjang ke bawah karena judulnya dia berada di samping. Kalau tabel referensi vertikal tepatnya yaitu judulnya dia berada di atas. Kalau tabel referensi horizontal judulnya dia berada di samping. Karena kalau dari judulnya di samping dia bisa memanjang tabelnya ke samping. Kalau judulnya di atas tabelnya dia memanjang dari atas ke bawah seperti ini. Ya, jadi untuk gaji pokok berarti gaji pokok dia ada di tabel referensi vertikal. Untuk tambah lagi untuk V lookup. Ini tabel referensi horizontal untuk H lookup. Untuk gaji pokok karena yang diambil datanya dari tabel referensi vertikal, berarti yang kita gunakan di sini yaitu rumus VLOOKUP sama dengan buka kurung ya, dan nilainya di sini lookup value. Jadi di sini ada bagian-bagiannya. Ya, lookup value dia yang menjadi nilai lookup-nya. Misalnya di sini yang A. Kemudian kita tutup kurung, kemudian tabel array. Tabel array ialah tabel yang ini yang kita ambil datanya. Kemudian tabel array dia dikunci supaya tidak berpindah-pindah. Semuanya dikunci. Kemudian tanda pisah lagi yaitu kolom indeks num. Kolom indeks num yaitu kolom yang menjadi input outputnya. Jadi misalnya yang ini input, yang jadi outputnya yang gaji kolom yang ini. Berarti kolom yang kedua dari yang sini. Ini 1, ini 2. Jadi ini kolom kedua. Kemudian tanda pisah lagi yaitu rank lookup. Rank lookup yaitu true dan false, yang tadi yang kuning. Ya, rank lookup kalau yang true dia bisa dikembangkan, kalau false tidak bisa dikembangkan. Karena ini nilai pasti, jadi dia tidak dikembangkan karena nilainya dia tidak berubah-ubah. Berarti di sini kita taruh 0 atau false. Bisa 0 atau false. 0. False bisa juga karena sama. Sudah, klik enter seperti ini. Nah, dia untuk gaji pokok. Kemudian untuk ini bisa diklik 2 kali, dia akan di-drag nya sampai dengan ke bawah. Kemudian dilanjutkan lagi yaitu untuk tunjangan. Tunjangan berarti diambil yang ini. Masih di tabel referensi vertikal. Berarti sama dengan VLOOKUP buka kurung lookup value yaitu yang ini tadi yang menjadi nilai patokan yang pertama. Kemudian tanda pisah tabel array. Tabel array itu tabel yang menjadi patokannya yaitu tabel referensi vertikal. Kemudian dikunci supaya dia tidak berpindah-pindah. Kemudian tanda pisah lagi, di sini tanda titik koma, kolom indeks. Kalau kolom indeks berarti yang diambil yang tunjangan. Yang tunjangan yaitu dia berada di kolom keberapa. Berarti ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Berarti ini kolom ketiga. Tanda pisah lagi. Kemudian true or false. Tetap pilih yang false atau 0. Ya, bisa false, bisa 0. Kenapa tidak pilih true? Karena datanya tidak dikembangkan. Ya, kemudian tutup kurung. Klik enter. Seperti ini. Kemudian di drag lagi. Drag and drop dari atas ke bawah. Seperti ini. Nah, kemudian pajak. Nah, pajak dia diambil dari tabel referensi horizontal. Yaitu karena dia judulnya berada di samping, datanya berada dari kiri ke kanan. Kalau yang tadi yang tabel referensi vertikal, dia tabelnya memanjang dari atas ke bawah dan judulnya dia berada di atas. Untuk pajak berarti yang kita gunakan di sini yaitu dari tabel referensi horizontal. Untuk VLOOKUP berarti yang kita gunakan di sini rumusnya yaitu VLOOKUP. Berarti sama dengan buka kurung lookup value tetap sama yaitu yang ini. Ya, kemudian tanda pisah lagi yaitu tabel array. Tabel array yaitu yang ini yang kita ambil bagian-bagiannya. Kemudian dikunci.
dikunci dengan menambahkan tanda dolar. Dan tanda pisah lagi. Row index column. Row artinya baris ke berapa. Jadi di sini yang menjadi inputnya baris pertama, yang menjadi outputnya yaitu baris kedua dari input pertama. Berarti di sini kita ketik 2. Dan tanda pisah lagi, true or false. Karena di sini nilainya juga nilai pasti dan tidak ingin dikembangkan, tetap kita pilih yang 0. Yang 0 atau false. Ini bisa diketik 0 atau bisa diketik false ya, karena sama. Jika telah selesai, klik enter. Seperti ini. Dia telah selesai. Seperti ini. Ini agak sedikit beda. Kalau ini dia bentuk persen, ini agak koma, tetapi bacanya sama. Jika ingin disamakan seperti ini, bisa tinggal diatur formatnya. Di blok semua sel yang ingin diatur format, kemudian menuju ke menu. Di sini menu apa nih? Menu home ya. Di sini blok semuanya bisa menuju ke menu home. Ini klik menu home. Di sini ada tanda persen, tinggal klik persen. Dia akan berubah menjadi persen. Seperti ini. Dia sekarang telah sama. Nah, sekarang yaitu total gaji. Total gaji berarti di sini gaji sebelum bersih, artinya masih kotor, sebelum dikurangi pajak. Berarti gaji bersih ini sama dengan, ini bagusnya dirubah mata uang dulu biar mudah dibaca. Klik kanan. Cara rubah mata uang sama seperti di sebelum-sebelumnya. Klik kanan, pilih format cell, kemudian di sini bisa correctly atau accounting. Kalau accounting dia IDR dan nilainya dia pisah. Kalau correctly dia sambung. Ya, kita pilih yang sambung, yang tidak ada pisah antara IDR dan angka. IDR di sini biasanya pilih RP. Cari RP. Ini. Nah, kemudian decimal place-nya 0. Oke. Nah, sekarang telah jadi seperti ini. Lebih mudah dibaca. Kemudian total gaji itu sama seperti tadi, sama dengan gaji pokok ditambah tunjangan. Seperti ini. Jika ingin isi semuanya bisa di sini klik taruh kursor di bawah seperti ini sehingga menjadi hitam seperti ini. Bisa klik 2 kali sehingga selnya dia menjadi penuh. Nah, seperti ini. Kalau misalnya nggak bisa kayak tadi, nggak bisa juga secara manual drag and drop, artinya tahan sampai dengan baris terakhir seperti ini. Kemudian total pajak. Total pajak yaitu diambil dari total gaji. Berarti di sini total pajak sama dengan yang ini dikali 3%, dengan seperti ini. Kemudian klik 2 kali ketika kursor telah menjadi hitam seperti ini. Kalau ini dia putih, ini jadi hitam. Klik 2 kali dan dia akan penuh seperti ini. Kemudian gaji bersih yaitu total gaji dikurangi pajak, sama dengan yang ini dikurangi yang ini, sama dengan. Kita coba drag and drop. Nah, sekarang seperti ini kita telah selesai membuat tutorial yaitu bagaimana cara mengatur gaji karyawan dengan menggunakan fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP di Microsoft Excel. Buat yang ingin bertanya bisa tinggalkan di komentar. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sedikit yang tadi yaitu masalah mata uang. Ini nggak ada tutorial yang telah selesai. Sama seperti yang ini. Untuk mata uang, perbedaan antara yang tadi tuh di sini ada 2 jenis format mata uang. Ada correctly, ada accounting. Ya sama. Nah, bedanya bisa dilihat kalau kalau yang correctly dia tidak ada pemisah di RP. Tetapi kalau di accounting dia ada pemisah seperti ini. Jadi ini perbedaan antara correctly dan accounting. Tetapi biasanya dalam keuangan
spasi ini sangat dilarang karena dia bisa merekayasa nilai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi bagusnya gunakan yang correctly, yang seperti ini. Dia tidak ada pemisah antara RP dan nilai mata uang, sehingga minim terjadi penyalahgunaan. Ya, yang ini yang correctly. Oke. Nah, kalau ini yang accounting, bagusnya dirubah menjadi correctly juga. Ya, ini accounting rubah jadi correctly, sehingga yang tadi yang spasi-spasi antara RP dan nilai ini hilang. Seperti ini. Ya. Jadi itulah tutorial. Semoga bermanfaat. Sekian tutorial dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa tinggalkan di komentar.